من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus atau DKM Masjid Baitur Rahim, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah merahmati bapak-bapak sekalian jamaah Masjid Baitur Rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang dengan nikmat-nikmatnya serta rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita bisa kembali hadir berkumpul di masjid yang mulia ini, yaitu dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantaranya mengerjakan salat subuh berjamaah, dan kemudian dilanjutkan dengan duduk di masjid, di majelis ilmu dalam rangka ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga merupakan bagian dari ibadah yang Allah perintahkan. Maka mudah-mudahan seluruh amal yang kita niatkan dan kita kerjakan dalam kesempatan pagi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima dan memberikan ganjaran terbaiknya buat kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Saat ini kita masuk ke juz yang ke-29, ya. Kita masuk ke juz yang ke-29. Kita mulai dari akhir, biasa dari belakang, Pak, ya. Kita dari belakang pembahasan tafsir kita. Sebelumnya kita mulai dari An-Nas, ya, di juz 30, kemudian berakhir pada surat An-Naba, ya. Kita sudah selesai menyelesaikan tafsir juz Amma, itu juz yang ke-30. Sekarang kita masuk ke juz yang ke-29. Kita mulai setelah An-Naba dari belakang. Ini surat Al-Mursalat, ya. Surat Al-Mursalat. Al-Mursalat, ya. Al-Mursalat ini adalah sebuah surat yang terdapat dalam Al-Quran, yang maknanya adalah sebagai para ulama ikhtilaf dalam memaknai makna Al-Mursalat ini, ya. Di mana surat Al-Mursalat ini
Sebagian para mufassir mengatakan maknanya adalah malaikat-malaikat yang diutus. Al-mursal itu dari kata arsala, ursila, yursal. Mursal maknanya yang diutus, atau yang kita kenal dengan rasul, ya, rasul yang diutus. Mursal maknanya rasul. Mursalat itu jamaknya, berarti utusan-utusan gitu ya. Dan yang dimaksud utusan-utusan di sini itu bukan para nabi, ya. Bukan para nabi atau para rasul seperti Nabi Muhammad dan seterusnya. Tapi yang dimaksud dengan al-mursalat di sini yaitu para malaikat. Para malaikat yang juga merupakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitupun para mufassir mengatakan bahwasanya makna dari al-mursalat itu adalah angin yang berhembus. Ya, apa maknanya? Angin yang berhembus. Dan ini juga diantara yang dikuatkan tafsir dari al-mursalat itu adalah angin yang berhembus. Itu banyak dikuatkan oleh para mufassirin, ya, oleh para mufassirin. Kemudian penamaan suratnya dengan al-mursalat itu diambil dari ayat pertama. Biasanya umumnya bapak sekalian ya, dari mana kita mendapatkan mengetahui nama-nama surat itu? Biasanya nama surat itu diambil disebut oleh Nabi SAW, oleh para sahabat. Itu diambil biasanya nama tersebut dari ayat-ayat yang ada pada surat tersebut, dan biasanya di awal surat. Ya. Kenapa dinamakan al-mursalat? Karena awal suratnya apa Pak? Wal mursalati urfa. Ini awal suratnya. Ya. Kemudian surat al-mursalat ini para mufassir mengatakan tidak ada sebab turunnya secara khusus. Ya. Jadi tidak ada momentum atau ada kasus-kasus tertentu yang kemudian membuat Allah menurunkan ayat tersebut. Ya. Ini hampir tidak ditemukan, Pak. Dan Pak Musa tidak ada didapatkan riwayat di mana surat al-mursalat ini diturunkan karena misalnya ada suatu kejadian, ada suatu peperangan, ya, ada terjadi diturunkan kepada orang musyrik misalnya yang membangkang menentang dakwah misalnya. Maka al-mursalat ini turun, ada riwayat yang meriwayatkan hadis tentang turunnya al-mursalat ini, tapi bukan dalam kejadian khusus. Yaitu saat itu Nabi SAW sedang berkumpul di sebuah goa di kota Mina, ya, di Mina. Ya. Maka saat Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat, ya, di sebuah goa yang ada di dekat Mina. Kalau bawa pernah haji atau umroh, pernah melewati Mina, Pak, ya. Maka ada tragedi terowongan Mina, Pak, ya. Nah, ini ada di dekat Mina ini ada sebuah goa yang Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat. Maka saat itu Allah turunkan surat ini. Allah turunkan surat ini, ya, al-mursalat. Saat kita mulai dari kemudian arti al-mursalat ini surat ini disebut dengan surat Makkiyah. Kenapa? Karena Mina letaknya di mana, Pak? Di Makkah pribadinya, di Makkah. Sehingga karena surat ini diturunkan oleh Allah pada saat Nabi berada di Mina sedang berkumpul dengan para sahabat, sehingga surat ini disebut dengan Makkiyah, surat yang diturunkan di Makkah. Karena ada surat yang diturunkan di Madinah disebut dengan Madaniyah, surat Madaniyah. Ada surat Makkiyah, digolongkan surat yang diturunkan di Makkah, atau juga disebut dengan surat Makkiyah. Itu karena diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dari Makkah ke Madinah. Jadi penamaan surat itu menjadi Makkiyah atau Madaniyah, ya, maka menunjukkan tempatnya. Kemudian istilah itu juga dikenal disebut sebelum hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Makkah ke Madinah, maka Makkiyah. Adapun setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, maka ayat-ayat yang turun, surat-surat yang turun itu disebut dengan surat Madaniyah. Supaya sekarang kita mulai dari surat, ada ayat yang pertama dalam surat Al-Mursalat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala
memulai dengan berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa. Ya, waw di sini Bapak sekalian. Waw ini adalah wawul qasam. Waw yang menunjukkan sumpah. Ya. Jadi kalau mungkin Bapak sekalian pernah belajar bahasa Arab, makna waw itu bukannya dan. Dulu saya belajar bahasa Arab, waw itu waw, ya, maknanya dan. Iya, betul. Ada waw maknanya dan. Namanya wawul ataf. Ya. Adapun pada awal-awal surat biasanya Allah memulai dengan waw. Ya, itu waw tersebut ya banyaknya adalah wawul qasam, waw yang bermakna sumpah. Ya. Dan itu ditujukan kalau kita belajar bahasa Arab ada yang menunjukkan waw itu wawul qasam. Apa itu? Akhir dari kata atau isim yang didahului oleh waw tersebut, yaitu berakhir kasroh, Pak. Misalnya wal asri, berarti sumpah ya. Harusnya waw itu, kalau waw ataf, kalau waw yang artinya dan, itu biasanya tidak cenderung atau banyaknya tidak kemudian akhiran dari isim tersebut menjadi kasrah. Harusnya wal asru dhamma. Maka ketika setelah waw itu kasrah, itu menunjukkan bahwa waw tersebut adalah wawul qasam, waw sumpah. Ya, seperti kita bersumpah wallahi, gitu ya. Kan kalau kita bersumpah kan kenapa wallahi kan wallahu tidak dhamma? Karena wawnya kita bermaksud waw itu waw sumpah, wallahi demi Allah, gitu ya. Nah, sekarang kita melihat pada ayat yang pertama ini, itu setelah waw di situ, kata setelah waw itu berakhir kasroh, wal mursalati, gitu ya. Atau dalam kalau kita mau cocokkan ya untuk menambah penjelasan, seperti misalnya kita baca surat Al-Asr, apa ya? Surat Al-Asr yang kita hafal wal asri itu ya. Kalau kita nggak sebutkan lupa, kalau kita lihat di Quran itu pasti kasroh, wal asri, demi masa, demi waktu asar, demi masa. Ya, seperti apa gitu ya? Yang banyak waw ya. Wasyamsi, demi matahari, gitu ya. Wal qamari, demi bulan. Nah, itu banyak ya waw sumpah. Nah, kalau kita pertama kita kembali memurojaah pelajaran kita sebelumnya, di mana banyak dalam awal-awal surat dalam Al-Quran itu Allah memulai dengan bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Ya, demi waktu asar, waktu duha, demi waktu duha, ya, wasyamsi, demi waktu matahari, wassamai, demi langit, itu ya, wal ardi, demi bumi. Ini apa maksudnya Bapak sekalian? Ya, kita sedikit mereview dari kita sebelumnya. Apa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah dengan makhluknya? Apakah ini menjadi dalil bahwa bolehnya kita sebagai hamba Allah juga boleh bersumpah dengan makhluk yang seperti ada sebagai kita melakukannya? Contohnya demi cintaku padamu, gitu ya. Tersumpah itu seperti sumpah itu, ya. Atau misalnya demi nenek moyangmu, demi kekuasaan leluhurmu, demi keris yang sakti ini, gitu ya. Itu sumpah. Ya, apakah boleh ya para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan selain Allah, dengan selain nama Allah Azza wa Jalla yang menjadi sumpahnya? Ya. Yang kemudian beralasan, berdalil karena Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah dalam ayat-ayat Al-Quran itu dengan makhluk, bukan dengan dirinya. Ya. Itu ya. Bagaimana menjawabnya Bapak sekalian? Ya. Maka jawabannya adalah bahwa bersumpah dengan selain nama Allah, ya, itu hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Ya, karena bersumpah, ya, dan tidak boleh dilakukan oleh
para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita manusia tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla. Karena pertama adalah jelas terdapat dalil yang melarangnya. Itu jelas. Ya. Bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jalla itu merupakan bagian dari kesyirikan. Ya. Bagian dari menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam hal pengagungan. Berarti sama halnya ketika seorang hamba dia bersumpah dengan nama selain Allah, itu sama halnya dia telah mengagungkan sesuatu sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu satu-satunya diperintahkan kepadanya. Jadi kita diperintahkan untuk hanya mengagungkan Allah. Yang kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, yang boleh diagungkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sementara sesama makhluk kita sama derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada di antara kita yang lebih agung ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya makhluk, semuanya sama-sama disyariatkan, diperintahkan beribadah kepada Allah. Ya. Adapun yang wajib diagungkan, yang berhak untuk diagungkan, yang berhak untuk disembah dan diagungkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau pengagungan itu mengandung ibadah di dalamnya. Ya, itu yang pertama. Dan itu disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka aw kafar." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi mengatakan, "Ya man akhlafa bi ghairillah, man ahlafa bi ghairillah." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah. Ya, Nabi jelas mengatakan itu ya Pak. Ada dalil dalam hadis Nabi yang sahih. Nabi mengatakan man ahlafa bi ghairillah. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, demi kerisku yang sakti, demi nenek moyangku yang apa gitu ya, demi leluhurku, demi rumah pusaka peninggalan leluhur kita, demi cintaku berdamai gitu maksudnya. Ini bahwasanya Nabi mengatakan barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, ya, maka Nabi menegaskan faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ya, sungguh kata Nabi, dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menduakan Allah, ya, au kafar, atau dia telah melakukan kekufuran dalam agama ini. Artinya ini tidak boleh kesyirikan. Ya. Dan kesyirikan yang dimaksud, ya, sebagian para ulama mengatakan syirik pada asalnya syirik dalam bersumpah ini itu tidak sampai masuk ke dalam syirik akbar. Karena syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirik asghar, ada syirik akbar. Ya. Apa bedanya antara syirik akbar dan syirik asghar? Syirik akbar adalah syirik yang ketika dilakukan oleh seorang muslim itu membatalkan keimanannya. Ya, pertama membatalkan keimanan. Atau dalam arti yang lain membatalkan keimanan, orang yang melakukan kesyirikan dengan syirik akbar itu mengeluarkannya dari agama Islam, atau dia disebut dengan murtadun kafir. Murtad kafir, keluar dari agama ini. Itu konsekuensi orang berbuat syirik akbar. Kemudian yang kedua adalah hubudul amal, ya, menghapuskan pahala-pahala kebaikannya, menghapuskan semua kebaikan pahala dari ibadah-ibadah yang selama dia melakukannya sebelum waktu dia berbuat syirik kepada Allah, itu dihapuskan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan itu bukan hanya diancam kepada kita selain para nabi, tapi semua para nabi pun diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua kebaikan dan amal soleh yang dikerjakan oleh para nabi, jelas para nabi ada orang-orang yang banyak beramal soleh. Andaikan mereka berbuat syirik kepada Allah, maka seluruh amal kebaikannya, pahalanya dihilangkan, dihapuskan, menjadi sia-sia di sisi Allah. Dan itu disebutkan Allah.
Allah mengatakan, ya, Allah menyebutkan dalam surat Az-Zumar, Allah mengatakan, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan, dan sungguh telah diwahyukan kepada kamu dan Rasul-Rasul sebelum kamu. Ya, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, dan sungguh telah diwahyukan, diturunkan wahyu kepada engkau wahai Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada semua Rasul yang diutus sebelum. Apa wahyunya? Apa wahyu yang dimaksud oleh Allah? Yang Allah menurunkannya bukan hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, Rasul yang terakhir, tapi juga diturunkan wahyu ini kepada semua Rasul yang diutus oleh Allah, kepada setiap umat. Apa bunyi wahyunya? La in asyrakta, jika sungguh engkau berbuat syirik kepadaku, jika sungguh engkau wahai para Rasul, engkau berbuat syirik kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yahbaqanna 'amaluka, maka niscaya amal-amalmu menjadi gugur, musnah, hancur, sia-sia, dihilangkan seluruh kebaikan baik. Dan sungguh engkau termasuk orang yang merugi, kata Allah Azza wa Jalla. Ini Rasul bahwasan Rasul diancam oleh Allah, kalau mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh amal kebaikannya menjadi sia-sia, dihapuskan pahalanya oleh Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita kalau kita berbuat syirik kepada Allah? Ya. Sebaliknya, dan juga kepada syirik akbar ini, syirik yang berkonsekuensi ketika orang itu meninggal dunia dan belum bertobat kepada Allah, ya, berarti dia meninggal dalam keadaan berbuat syirik, belum bertobat dari kesyirikan. Maka konsekuensi lainnya adalah orang ini kekal di dalam neraka selama-lamanya, ya, dengan perbuatan syirik yang dilakukannya yang dia tidak bertobat kepada Allah di dunia, maka membuat orang tersebut kekal dalam neraka selama-lamanya. Tidak ada satupun orang yang bisa memberikan syafaat kepadanya, menolongnya, mengeluarkannya dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsekuensi. Ya. Sebagaimana Allah menyebutkan bahaya berbuat syirik akbar ini, ya, itu disebutkan oleh Allah surah Al-Maidah 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Allah mengatakan, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah Azza wa Jalla, ya, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, innahu man yushrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ancam dengan 3 konsekuensi. Apa itu? Dalam ayat ini masuk 3 konsekuensi dalam ayat ini. Allah mengatakan, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah, maka sungguh Allah mengharamkan atasnya surga. Allah mengharamkan orang yang berbuat syirik kepada Allah untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, haram masuk. Kedua, Allah mengatakan wa ma'wahun nar, tempat kembali yang layak baginya hanya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tempat lain. Kan di hari kiamat nanti, Bapak sekalian, itu hanya punya 2 tempat, Pak, ya. Memang ada orang-orang yang sebelum kemudian divonis masuk surga atau masuk neraka ada tempatnya, seperti misalnya mahsyar, tempat diberdirikan, dikumpulkan semua manusia setelah dimatikan, setelah dibangkitkan dari kematiannya. Kemudian ada tempat lain, namanya tempatnya baina manzilatain, ya, di antara 2 tempat surga dan neraka, di tengah-tengah ada orang-orang yang disuruh menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat itu, ya. Tapi yang jelas pastinya endingnya itu hanya 2 tempat. Kalau nggak neraka surga, itu baik. Kalau orang itu nggak masuk surga, itu neraka, gitu kan. Maka dari Allah pertama menyebutkan orang yang berbuat syirik kepada Allah, dia diharapkan masuk surga. Berarti tempatnya di mana itu? Allah menyebutkan, menegaskan. Berarti kalaupun Allah tidak menyebutkan, maka sudah pasti kita mengetahui masuk neraka.
Tapi Allah menyebutkan wa ma'wahun nar, tempat yang layak baginya hanya neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ya, orang di dalam neraka, maksudnya penghuni neraka itu ada dua status, ya. Yang pertama permanen, gitu ya. Yang kedua non permanen, seperti permanen, tidak permanen, nggak seperti tidak permanen, non permanen, ya. Ada orang yang masuk neraka itu statusnya sebagai penghuni selama-lamanya, ya, penghuni tetap. Ada yang kedua penghuni sementara. Bagaimana status orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla? Allah menyebut pada akhir di ujung ayat ini untuk menyebut konsekuensi orang berbuat syirik kepada Allah, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada bagi orang yang berbuat zalim dengan berbuat syirik kepada Allah. Kezaliman banyak, tapi yang berbuat zalim di sini itu kaitannya dengan kesyirikan. Maksudnya orang-orang berbuat zalim ini maksudnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun. Tidak ada seorang penolong pun yang menjadi penolong orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Menolong dari apa, Pak? Ya, menolong, memberikan syafaat untuk bisa mengeluarkannya dari api dari Allah. Ini maksudnya. Ya. Misalnya apa? Syafaat itu nanti diberikan oleh Allah kepada siapa? Para nabi. Di antara Nabi Muhammad, syafaat Allah, syafaat yang paling besar. Ya. Maka syafaat para nabi, ya, para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW tidak bermanfaat untuk mengeluarkan orang yang berbuat syirik dari apa? Neraka Allah SWT. Ya. Berarti Nabi bersujud di hadapan Allah SWT, ya, meminta, memohon agar Allah mengizinkannya untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ya. Lalu kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad, irfa' sekarang angkat kepala. Ya. Kata Allah, ketika Nabi bermohon bersujud di hadapan Allah agar diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya, ya, maka setelah itu baru Allah menyuruh mengangkat kepalanya. Ya, kalau engkau memberi syafaat maka akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Ya, kalau engkau ingin memberikan syafaat maka syafaat diizinkan Allah. Ya. Dan ini syafaat Nabi ini itu tidak berlaku, tidak bermanfaat untuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Mudaththir. Allah mengatakan, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Dan syafaat orang-orang yang diizinkan memberikan syafaat, kata Allah Subhanahu wa taala, tanfa', tidak bermanfaat untuk orang-orang yang dianggap berbuat syirik kepada Allah dan orang-orang kafir, tidak bermanfaat. Ya. Juga termasuk apalagi kalau para nabi sudah tidak bermanfaat, karena syafaat orang-orang soleh yang lainnya itu mudahnya. Anak yang soleh, bukankah anak yang soleh itu memiliki syafaat yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya? Bagaimana kalau pelaku kesyirikan tadi yang telah dimasukkan ke dalam neraka Allah, dia memiliki anak-anak yang soleh, mewarisi anak-anak yang soleh? Apakah bermanfaat? Tidak bermanfaat. Tidak bisa mampu mengeluarkan orang tuanya yang berbuat syirik untuk keluar dari api neraka Allah. Berarti bagaimana keadaan statusnya? Selama-lamanya. Ya, selama-lamanya orang bersyirik. Maka bersumpah yang itu merupakan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, pada asalnya kata para ulama syiriknya syirik asghar yang tidak sampai berkonsekuensi sebagaimana orang melakukan syirik akbar tadi. Ya. Apa bedanya? Dan tapi syirik bersumpah yang asalnya syirik asghar itu adalah gerbang yang bisa menyeret, menjatuhkan seorang terjatuh ke dalam syirik akbar. Itu masalah. Semua syirik asghar, kata para ulama, semua syirik kecil itu adalah gerbang yang bisa membuat orang terperosok masuk ke dalam syirik akbar. Ya. Misalnya begini, orang berbuat syirik demi leluhur, demi nenek moyang. Ya. Kalau orang itu ketika bersumpah saat itu tetap dalam keyakinan
bahwa Allah lebih agung, jauh lebih agung dari leluhur yang dia bersumpah dengan, karena sumpah itu kaitannya dengan pengagungan yang kita tidak boleh mengagung kecuali hanya Allah SWT. Kalau ada orang ketika bersumpah dengan selain Allah, dia hanya sebatas mengagungkan, tapi dalam keyakinannya Allah jauh lebih agung, Allah Maha Agung, bukan dalam rangka menyamakan sesuatu objek yang dia jadikan objek sumpahnya, tidak bermaksud untuk menyamakan sama keagungannya dan keagungan Allah Azza wa Jalla, berarti dia masuk ke dalam syirik asghar. Tapi kalau dia berkeyakinan ketika bersumpah saat itu yang dia jadikan objek sumpahnya dalam rangka mengagungkannya sama keagungannya dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia terjatuh dalam syirik akbar. Ini masalahnya. Jadi betul-betul orang tua, banyak orang mengagungkan ya sama seperti dia mengenal. Bahkan ada yang dia tidak lebih mengagungkan Allah daripada mengagungkan leluhurnya, tidak lebih mengagungkan Allah daripada mengagungkan sesuatu lain. Wah, itu jelas musyrik. Ini masalahnya. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, pertama adalah Allah la yus'al, Allah tidak pernah ditanya dengan perbuatan kita. Allah berbuat semaunya. Ya. Allah sesuka-sukanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat. Bahkan Allah menyebutkan dalam surah Al-Buruj misalnya, Allah menyebut dirinya fa'alul lima yurid. Apa Allah mengumumkan dirinya? Allah mengumumkan dirinya, namanya dan perbuatannya fa'alul lima yurid. Allah Maha berbuat ya sekehendaknya. Luar biasa Allah bersumpah dengan makhluk. Pertama itu. Yang kedua, Allah bersumpah dengan makhluk. Itu disebutkan kaidahnya oleh para ulama. Idzil azim la yuqsimu illa bil azim. Idzil azim la yuqsimu illa bil azim. Di mana kata para ulama? Suatu kaidah yang menunjukkan ketika Allah bersumpah. Ya. Di mana idzil azim, tidaklah Allah yang Maha Agung bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saat bersumpah dengan makhluknya, itu Allah ingin menunjukkan keagungan makhluk ciptaannya. Allah ingin menunjukkan keistimewaan, betapa agung dan mulianya dan istimewanya makhluk yang diciptakan. Ya itu ya. Jadi Allah ingin menampakkan kepada kita, mengumumkan, menampakkan ini loh ciptaanku, gitu Pak ya. Ini loh aku ciptaanku, kamu bisa apa gitu. Gitu Pak ya. Jadi Allah ingin show, ya. Allah ingin show, ingin menunjukkan kepada makhluknya, ini loh ciptaanku yang begitu hebat. Kalau makhluk ciptaannya begitu agung dan begitu besar, begitu dahsyat ciptaan Allah Azza wa Jalla, bagaimana zat yang menciptakan? Itu Allah ingin mengantarkan kita kepada itu. Nah, kembali kita pada ayat yang pertama ini. Maka Allah pada ayat pertama dari surat Al-Mursalat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah wal mursalati urfa. Tadi kita katakan para mufassir berbeda pendapat ya dalam menafsirkan kata al-mursalat. Ya. Sebagai para mufassir tadi memaknai makna al-mursalat dari asal kata tadi mursal atau maknanya rasul itu adalah utusan-utusan, dan kemudian mereka menafsirkan utusan-utusan pada ayat itu adalah para malaikat wal mursalat, dan demi para malaikat, dan demi malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala urfa. Urfa maknanya ma'ruf, kebaikan, untuk membawa kebaikan. Berarti malaikat ini adalah makhluk yang agung, ya. Makhluk agung, makhluk yang mulia, makhluk yang besar, makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam karakter penciptaan dasarnya selalu mentaati Allah dan tidak pernah bermaksiat. Ya. Kalau kita mau lebih jauh lagi, apa sih keagungan malaikat?
Malaikat ini bagus sekali ya. Pertama yang wajib kita imani adalah, ya kan, wajib kita beriman dengan para malaikat ya maksudnya. Wajib atau tidak? Wajib, ya. Bahkan mengingkari beriman kepada malaikat itu kekufuran. Para ulama sepakat orang yang tidak beriman dengan malaikat berarti membatalkan keimanan, membatalkan keimanan seluruhnya. Ya. Karena beriman kepada malaikat itu adalah merupakan keimanan dasar yang sebagaimana disebutkan Nabi dengan rukun iman yang benar. Ya. Mengingkari salah satu rukun iman yang benar, tidak beriman dengan salah satu rukun iman yang benar, ini sepakat para ulama membatalkan keimanan seluruhnya atau orang ini dianggap murtad kafir, keluar dari agama Islam. Saya nggak percaya sama malaikat, masa ada malaikat? Itu baik. Ini kekufuran sama seperti ada orang hari ini masa ada hari akhir dan hari kiamat. Itu baik. Ada orang sudah mati masa bangkit lagi. Itu nggak masuk akal lagi. Kan itu ada ya. Bukan ada orang hari ini tidak beriman dan adanya hari akhir, hari kiamat, hari di mana manusia di antaranya akan dibangkitkan oleh Allah setelah kematian. Masa orang sudah mati? Bagaimana kalau matinya sudah jadi debu dibakar kayak orang Hindu ya? Orang Hindu Buddha kan matinya dibakar ya? Ngapet gitu. Namanya apa ya? Dia dibakar jadi debu. Mana kalau udah jadi debu kok bisa jadi manusia lagi dan dibangkitkan? Ya, itu akal kita yang bermain. Bagi Allah sampai kecil sudah mudah membangkitkan itu. Ya, banyak orang yang tidak beriman. Padahal beriman dengan malaikat jelas-jelas merupakan bagian dari rukun iman. Ya, rukun tiang-tiang yang iman. Ya, kalau kemudian tiang itu satunya dihilangkan maka roboh itu semua iman. Kayak bangunan. Ya. Bangunan itu ada bangunan yang perlu menjadi rukun-rukunnya. Yang kalau dihancurkan jadi roboh bangunannya. Ya. Maka akan menjadi roboh hancur kemudian setelah itu. Ya. Maka rukun iman itu jelas dia disampaikan oleh Nabi SAW. Ini wajib diimani semua. Ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril, ya. Beriman dengan malaikat juga termasuk di antara beriman dengan wujud malaikat. Dan juga yang kedua beriman dengan nama malaikat. Ini banyak ada 4 unsur ya, beriman dengan malaikat. Kalau kita belajar tentang beriman dengan malaikat, ini ada 4 unsur yang wajib diimani. Yang pertama beriman dengan wujudnya, yakin beriman seyakin-yakinnya malaikat itu ada, diciptakan oleh Allah, ya, diciptakan dari apa? Dari cahaya, diciptakan dari cahaya, kemudian dalam rangka yang mentaati Allah selama-lamanya. Itu yang kedua adalah beriman dengan nama-nama malaikat yang disebutkan oleh Allah ke Rasulnya. Ya, kecuali yang tidak disebutkan namanya, berarti kita beriman secara mujmal, beriman secara global, secara umum. Ya. Kemudian yang ketiga, beriman dengan sifat-sifat malaikat. Contohnya misalnya sifat malaikat bagaimana? Nabi pernah bersaksi melihat malaikat Jibril dalam wujud asli. Ya. Yang Nabi menyebutkan melihat malaikat Jibril saat mendatangi Rasulullah. Ya. Itu kata Nabi, lau sittu mi'ati janah, memiliki 600 sayap. Ya, 600 sayap. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap saddal ufuk. Yang sayap itu, ya, sayap itu menutupi ufuk, menutupi cakrawala, menutupi bumi. Ketika dikapalkan, dikembangkan, itu menutupi sayapnya. Semua menutupi. Berarti gede apa kecil itu malaikat. Gede apa kecil itu. Ya. Kan dalam surat Al-Mudaththir, ya, ini orang-orang kafir Abu Jahal dan CS itu, ketika Allah menyebutkan jumlah malaikat penjaga neraka, Allah mengatakan alaiha tis'ata asyar, penjaga malaikat itu Allah jadikan jumlahnya 19 malaikat. Abu Jahal, orang-orang kafir yang orang-orang kafir pada zaman itu ketika tahu turun ayat ini, ya, itu mereka tertawa. Ya, mereka mengatakan, oh cuma 19 ya penjaga neraka itu. Kalau kita penghuni neraka ada 100 orang, berarti kita bisa keluar dari neraka. Kita tahu kan itu 19 malaikat. Dia pikir malaikat itu kecil. Dia pikir malaikat itu kayak kita manusia tubuh gitu.
yang cuma 19, Abu Jahal cuma 19 yang jaga neraka itu. Ya, berarti kalau 100 orang tahanan gitu, dibui, kita makan penjara, neraka itu penjara gitu. Ya. Kalau kita 100 orang penghuni neraka, berarti kita bisa keluar dari neraka, kita lawan, kita kalahkan itu 19 penjaga neraka itu. Ya, maka ayat jumlah malaikat itu menjadi fitnah bagi orang kafir. Ya, kata Allah dalam ayat berikutnya, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikat wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru, kata Allah. Dan tidaklah kami jadikan mereka lupa dari mereka itu penjaga malaikat seperti mereka. Para penjaga malaikat itu, penjaga neraka itu seperti mereka. Mereka pikir Abu Jahal dan CS-nya itu berpikir penjaga neraka itu seperti mereka manusia. Maka Allah pertegas, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikat, dan tidaklah kami menjadikan penjaga-penjaga neraka kecuali dari malaikat yang gede-gede, yang besar. Yang tadi yang sayapnya itu menutup seluruh bumi. Jadi bumi itu kecil. Bumi dalam genggaman malaikat. Bumi. Ya. Mau dipilih sekecil apa gitu. Jadi gitu maksudnya. Jadi bukan gimana nyambungnya malaikat maut, ada malaikat nanti. Jadi yang ketiga, yang ketiga tadi beriman dengan sifat-sifat malaikat. Yang keempat beriman dengan malaikat itu beriman dengan tugas-tugasnya yang ditugasi oleh Allah. Ada malaikat maut mencabut nyawa. Itu di mana tuh kalau kita pikir? Berarti kalau ada yang mau dimatikan di Amerika terbakar, wah kayak gitu bro. Itu akal kita namanya gitu. Yang terbatas itu. Gitu Pak ya. Jadi mudah bagi Allah ya dengan para malaikatnya. Itu berarti beriman dengan malaikat itu sesuatu yang wajib iman. Maka Nabi pernah yang tadi beriman dengan sifatnya malaikat. Malaikat itu tadi pernah didatangi Nabi malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Kemudian kedua, malaikat juga yang wajib kita imani sifatnya itu bisa berubah wujud sebagaimana wujud manusia. Dan itu pernah didapatkan oleh Nabi SAW. Nabi pernah didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Dalam hadis riwayat Muslim yang sahih, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini masyhur, populer. Bahkan kalau Bapak pernah belajar membaca Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang 40 hadis lebih yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka di antara hadis yang populer adalah hadis tentang hadis malaikat Jibril yang pernah mendatangi Nabi dalam wujud manusia. Dan itu disebutkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajul, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki. Lalu digambarkan sifatnya oleh Umar bin Khattab, syadidu bayadis thiyab, yang dimana orang ini, kata Umar bin Khattab, dia berpakaian yang sangat putih, bersih, bukan kotor, tubal, kucel, rapi, bersih, putih. Kemudian juga rambutnya, syadidu sawadi sya'ri, rambut orang ini, kata Umar bin Khattab, yang mendatangi kita ketika berkumpul bersama Rasulullah, itu begitu hitamnya, gak ada debunya, klimis, itu hitam. Lalu kemudian orang ini, kata Umar bin Khattab, la yura alaihi asal safar, tidak tampak padanya bekas perjalanan. Berarti gimana ya, kalau orang safar, musafir gitu ya, kan pasti kelihatan tuh capek, lelah, kumal, kucel, bajunya mungkin dekil gitu ya. Dekil berarti apa dekil ya? Dekil. Lama nggak pernah nyebut kata dekil gitu ya. Dekil, kotor, banyak debunya, berantakan rambutnya gitu kan. Ini kata Umar bin Khattab, ini orang tidak tampak padanya itu bekas perjalanan. Tapi seger, fresh gitu ya. Kemudian tapi sayangnya, anehnya kata Umar bin Khattab, la ya'rifu minna, tidak ada seorang pun di antara kita yang mengenalinya. Tidak ada yang mengenal. Berarti menunjukkan ini orang dekat nih. Jadi bukan seorang musafir, berarti orang di sekitar kita. Tapi anehnya kata Umar bin Khattab, di antara kita yang bersama Rasulullah, tidak ada yang mengenali orang ini. Lalu Umar bin Khattab menyebutkan, فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Lalu orang ini duduk di dekat Rasulullah, duduknya seperti kenal sama Rasulullah, kayak dekat akrab. Buktinya apa?
Ya, orang ini ketika duduk mendekat Rasulullah itu, dia tempelkan dua lututnya ke kedua lutut Rasulullah. Duduknya pakai berhadapan. Ya. Lalu kemudian dia taruh ya kedua telapak tangannya di pahanya Rasulullah, digenggam pahanya. Ya. Kemudian bertanya, ya Muhammad. Lalu manggilnya apa? Ya, manggil Nabi Muhammad. Ini orang ini dengan penyebutan nama yang menunjukkan keakraban dekat. Gitu. Kalau kita nggak kenal sama orang, misalnya saya nggak kenal sama bapak itu, pas pakai pak gitu ya, pak, paman gitu ya. Ini manggilnya Muhammad, berarti seakan sudah kenal lama sama Nabi. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahu aku apa itu iman. Beritahu aku apa itu iman. Maka Nabi baru menyebutkan al-iman, kata Nabi. Iman itu kata Nabi, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antu'mina bil qadari khairi wa syarri. Nabi kemudian menjelaskan ketika orang ini memintanya untuk memberitahu tentang iman, ya, ajarkan beritahu aku tentang iman. Kata Nabi, ya, beriman itu adalah kau beriman kepada Allah, beriman dengan malaikat yang kedua, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan rasul-rasul yang diutusnya, beriman dengan hari kiamat, hari akhir. Kemudian kau beriman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk yang ditetapkan Allah. Lalu kemudian orang ini mengatakan, sodak, kau benar. Jawabanmu benar. Jadi orangnya tanya tapi mau benarkan, Pak. Jawabanmu benar. Maka kata Umar bin Khattab, fa'ajibna lah. Kita heran sama orang ini, kata Umar bin Khattab. Ini orang nanya tapi mau benarkan, seperti kan tes Rasulullah. Ya. Lalu di akhir hadis itu, Umar ditanya sama Rasulullah, ya Umar, atadri man sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu saya bertanya tadi, yang datang yang bertanya? Ya, kata Umar, Allah wa Rasulullah. Allah yang tahu, Allah dan Rasul yang beritahu, saya nggak tahu. Kata Rasulullah, daga Jibril alaihissalam. Yang tadi itu yang datang kepadamu itu malaikat Jibril yang datang dalam rangka ingin mengajarkan agama kepadamu. Dan betul berarti mengajarkan orang itu bisa dengan nanya sama guru. Seperti pengajarnya yang bertanya seperti kedudukan orang yang bertanya yang dia tahu sebetulnya dengan apa yang akan dia tanya. Tapi dalam rangka ingin orang-orang yang belum tahu agar tahu, itu nilainya sama dengan seorang guru. Misalnya ada orang yang suka gibah, ya, ini orang udah tobat dari gibah. Dia tahu gibah itu dosa nggak boleh. Akhirnya ada tanya, Pak, Ustaz, apa hukum gibah? Akhirnya saya jelas padahal kayak waktu orang teringatnya orang yang gak gibah. Kemudian dia tobat kalau siapa yang bakal paham besar? Ya, gurunya apa yang bertanya sama. Ya, yang bertanya karena dia sebab kebaikan bertobatnya orang yang bergibah itu dengan pertanyaannya. Pak, dia tahu yang ditanya. Jadi bukan orang yang tidak tahu ketika bertanya. Jadi boleh bertanya dari sesuatu yang kita ketahui dalam rangka apa? Memberikan pelajaran kepada orang-orang yang belum tahu. Itu ya, itu malaikat Jibril dalam wujud manusia. Ya, wal mursalati urfa, dan demi para malaikat yang diutus oleh Allah dengan untuk membawa kebaikan. Ini tafsir sebagian para mufassir. Ada tafsir yang lainnya ditafsirkan oleh para ulama, wal mursala maknanya angin yang berhembus. Makhluk juga, angin adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Ya, udara makhluk, ya, angin ya. Maka disebutkan dalam tafsir yang lainnya bahwasanya pada ayat yang pertama surah Al-Mursalat, Allah bersumpah dan mursalat itu adalah angin. Al-Abirriyahi hina tahubbul al-li'um mutatabi'ayat yakfu ba'duha ba'dah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi angin yang berhembus. Yang berhembus mutatabi'ah, yang terus-menerus hembusannya. Ya, yang terus-menerus berhembus, yakfu ba'duha ba'dah, yang sebagiannya mengikuti menyusul sebagian lainnya. Ya, berhembus. Ya. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali bersumpah fal-'asifati 'asfa. Tadi juga berbeda tafsirannya. Yang kedua, pertama para mufassir menafsirkannya dengan juga malaikat. Al-'asifah itu maknanya yang terbang dengan sangat kencang. Al-'asifah
itu maknanya yang terbang dengan sangat kencangnya. Dan di sini ditafsirkan ada para malaikat. Pertama, ada para malaikat yang terbang ya dalam keadaan yang sangat kencang, asfa begitu kencangnya. Yaitu apa maksudnya? Itu dalam rangka cepatnya, saking cepatnya malaikat dalam yang mengerjakan tugas yang ditugaskan Allah kepadanya. Malaikat itu cekatan. Ya, malaikat itu gercep. Ya, gercep apa gercep? Gerak cepat. Nah kayak kita disuruh lewat ya. Kalau azan zuhur jam 12 misalnya, masih azan nanti aku musiknya. Masih azan kok, masih lama. Ini biasanya komat ini kalau di Baitur Rahim 20 menit nanti aja lo datang misalnya. Kalau tadi cuma 10 menit komat ya, kayak ketinggalan. Ya, misalnya gitu ya. Atau misalnya, ini imamnya Bapak Fulan kalau hari ini biasanya panjang bacaannya. Pegel kalau nungguin bacanya telat nanti aja lo datang ya. Kita masih, kita kalau disuruh oleh Allah, padahal Allah menyuruh kita sholat tepat waktunya gitu kan. Itu apa namanya? Amal yang paling dicintai Allah. Ketika Abdullah bin Mas'ud tanya sama Nabi, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ila Allah. Ya. Atau dalam hadis lain, ayul a'mali afdal. Wahai Rasulullah, amal apa yang lebih dicintai oleh Allah? Atau dalam hadis lain, amal apa yang lebih utama, yang paling utama? Maka Nabi mengatakan yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya ketika azan segera. Tapi ada orang nanti kalau ngomong, imamnya lama panjangnya nanti aja kalau mau diborakan kedua bisa gitu ya, dan seterusnya. Tapi malaikat tidak seperti itu. Malaikat itu sifatnya fal-asifati asma, ya, yang terbang dengan begitu cepatnya, artinya cepat dalam artinya cepat dalam mengerjakan tugas-tugas yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi malaikat ini bos sekalian. Ya. Di antara sifat malaikat ini atau jabah, sifat dasar penciptaannya, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amara. Tidak pernah sedikit pun bermaksiat, membantah, membangkang semua yang Allah perintahkan kepadanya. Di mana itu punya sifat membangkang. Ya, wa yaf'aluna ma yu'mar, dan segera mengerjakan semua yang diperintahkan Allah kepadanya. Itu sifat mereka. Sehingga malaikat ini kalau sekalian, itu sifat dasar penciptaannya kata para ulama, la syahwata lahu, tidak diberikan syahwat oleh Allah. Syahwat punya keinginan, tidak ada. Ya. Seperti kita punya pilihan, punya tawar, punya keinginan, ya, bisa ngebantah. Malaikat tidak punya bantah, kan? Malaikat ini tidak dikasih kekuatan oleh Allah sedikit pun untuk bermaksiat, membantah, membangkang Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tidak bertaat olehnya. Ya, jadi malaikat ini bagus sekali. Kalau disuruh tasbih, kalau disuruh sujud, suruh ruku oleh Allah, sejak Allah menyuruh ruku sampai kiamat dia tidak berhenti ruku. Sampai hari kiamat dia tetap sujud, tidak pernah capek. Ya. Tidak pernah bosan. Itu hebatnya malaikat. Ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan malaikat itu yusabbihuna al-laila wan-nahara la yaftur. Malaikat ini sifatnya kata Allah, yusabbihuna al-laila wan-nahara, selalu bertasbih, beribadah sepanjang siang dan sepanjang malam, tidak pernah ada ngedropnya. Yaftur, futur. Apa itu futur? Kita pernah dengar kata futur. Futur itu maknanya ngedrop, capek, bosan. Bapak bosan, saya lihat nggak pernah ke masjid Baitur Rahim lagi kok. Iya, saya lagi futur. Kan gitu ya? Pernah nggak dengar kata futur? Iya, saya lagi futur kok. Futur itu lagi ngedrop imannya, lagi bete, lagi bosan, lagi malas, gitu Pak ya. Kan manusia ada masa seperti itu Pak ya. Ada gak Pak ya? Ada gak kita punya masa-masa yang sebelumnya semangat baca Quran, tiba-tiba futur. Nah tiba-tiba kayak malas banget baca Quran, kayak malas banget tahajud gitu Pak ya. Makanya kok berapa hari ini saya malas banget Pak, malam-malam terus saya semangat ya. Nah itu futur namanya. Itu waktu masa futur. Ada masa manusia itu akan ngedrop imannya, dia malas beribadah kepada Allah,
Ya, tidak seperti semangatnya sebelumnya. Tapi malaikat Allah mengatakan la yaftur, tidak pernah ada rasa bosan, ngedrop, malas, berhenti beribadah kepada Allah. Terus beribadah kepada Allah, tidak ada henti-hentinya beribadah kepada Allah. Itu malaikat. Ya. Makanya yang disebutkan sifat yang kedua, malaikat ini oleh Allah disebut gercep, cepat, segera mengerjakan perintah Allah SWT. Dan juga tafsir pada ayat yang kedua ini juga sekali lagi ditafsirkan oleh para ulama juga dengan angin yang begitu kencangnya hembusan. Allah juga menyebutkan, para ulama menafsirkan fal-asifat itu juga maknanya ada ar-riyah, angin, ya ar-riyah asyadida al-hubub al-muhlikah, angin yang dahsyat, yang berhembus dengan kencangnya, yang bisa membinasakan, menghancurkan. Ya, jadi kan apa ya? Kita pernah dengar ada angin topan, ya, ada angin tornado. Itu bahan ciptaan Allah bukan? Bahan ciptaan Allah bukan? Ya. Kita pernah dengar ada angin tornado, ada angin topan, ada angin ribut. Ya, itu kan apa ya? Ya. Angin-angin yang kita melihatnya itu begitu menghancurkan. Ternyata itu disebutkan Allah. Ya. Pada ayat yang kedua, di antara para mufassir menafsirkan bahwa di antara makhluk ciptaan Allah itu adalah angin yang begitu dahsyat, yang Allah hembuskan angin ini dalam rangka menghancurkan siapa saja yang dikehendaki Allah. Ada orang dimatikan, dihancurkan dengan hembusan angin. Bisa. Ya, berarti itu ini menunjukkan angin itu makhluk yang agung, makhluk yang dahsyat yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat yang kedua, sebagai para mufassir mengatakan tafsir dari al-asifat itu adalah angin yang begitu kencang hembusannya yang dapat menghancurkan dan membinasakan. Ya, itu dulu. Kemudian yang ketiga, wan-nasyirati nasyra. Ya, juga an-nasyira ini juga dimaknai sebagai para mufassir memaknai malaikat. An-nasyira maknanya yang menebarkan. Apa yang ditebarkan oleh malaikat yang diutus Allah? Rahmat Allah SWT. Ya. Wan-nasyira maknanya dan demi malaikat-malaikat yang menebarkan rahmatnya Allah seluas-luasnya. Ya, makanya ada Nabi pernah menyebutkan di antara rahmatnya Allah mengutus malaikat rahmat, malaikat yang menebarkan rahmat, di antaranya menebarkan di rumah kita. Masuk malaikat itu dalam rumah kita membawa rahmat Allah SWT. Ya, apa sih rahmat? Rahmat apa itu? Ya, rahmat itu ya orang yang diberi rahmat, berarti orang itu didekatkan dengan nikmat Allah, diberikan nikmat, dijauhkan dari musibah. Itu namanya termakna rahmat. Ya, alhamdulillah saya dapat rahmat Allah. Semoga Bapak dikasih rahmat pada Allah. Rahmat itu maknanya didekatkan, dikaruniakan dan didekatkan oleh Allah nikmat, ya, dan kemudian dijauhkan dari musibah atau malapetaka yang menimpa. Itu namanya rahmat. Jadi rahmat itu bukan hanya nikmat yang diberikan, tapi juga dihindarkan dari musibah, malapetaka, itu juga rahmat. Jadi orang identikan rahmat itu nikmat, ya. Rahmat itu nikmat. Lalu rahmat itu juga di antara maknanya ketika manusia dijauhkan dari musibah, malapetaka yang menimpanya, itu rahmat. Itu rahmat Allah. Ya. Sampai saya hujan, Nabi menyebutkan rahmat. Hujan itu rahmat, nikmatnya Allah. Coba kalau nggak kasih hujan, kering, kemarau, berkepanjangan, ya musibah itu. Ya baik, maka disebut hujan itu sebagai rahmat Allah. Ya. Nah, di antara malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah ini, di antara tugasnya adalah menebarkan rahmatnya Allah seluas nasyra, dengan penyebaran yang luas kepada seluruh makhluk Allah yang lainnya. Ya, itu. Makanya ada hadis Nabi mengatakan seperti memasang botol di rumah kita, botol-botol bernyawa, makhluk yang bernyawa. Itu ada hadis dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, la tadkhulul malaikatu baitan fi tasawir. Kata Nabi, malaikat-malaikat itu tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah
yang di dalamnya digantungkan foto-foto makhluk bernyawa. Kita kan kadang suka tuh ya, foto barang keluarga dipasang, foto sebagai kenang-kenangan memori gitu ya. Tentu nggak boleh, ya. Nggak boleh, harusnya itu sudah tidak boleh dipasang. Ya. Karena itu tempat bersembunyi syaitan. Dan yang kedua Nabi masih mengatakan malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya digantung foto-foto makhluk. Kita biasa. Kira-kira berapa itu Rasulullah saat itu kira-kira menanggalkannya berapa? Kalau ini menanggal saya sama istri saya waktu nikah ya. Ini foto pernikahan saya sama apa namanya istri saya yang tercinta gitu ya. Itu gimana tuh ya? Kita itu karena kita lebih memperturutkan nafsu hawa nafsu kita daripada mengikuti Rasulullah. Karena Nabi ya, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum ya hatta takunu hawahu taba'an lima jitu. Kata Nabi, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya ikut dengan apa yang diperintahkan Nabi. Itu Nabi berkata, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mau ikut, mau turun, mau nurut, mau manut, ya mau ikut dengan syariat yang aku bawa, dengan syariat yang aku membawa. Apa yang sahabat Nabi tadi Nabi mengajarkan, yang tidak boleh menggantungkan foto-foto makhluk hidup, makhluk bernyawa. Ya. Karena itu disebab malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah kita. Ya. Kemudian makna an-nasyra kata para ulama. Kata para ulama juga makna nasyirah bukan hanya malaikat, ya. Maaf ya, makna nasyirah kata para ulama, ya juga di antara tafsirnya adalah malaikat al-muwakkalin bis-suhbi yasuquna haitsu syaa Allah, ya. Dan juga tafsir yang ketiga, tafsir yang kedua dari makna nasyirah, kalau tadi malaikat-malaikat yang menebarkan rahmat, ya. Maka sebagai para pasir mengatakan malaikat-malaikat di sini adalah malaikat al-muwakkalin yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala bisuhub untuk urusan awal. Ya, maksud katanya menurunkan hujan, ya, bisuhub. Jadi ada malaikat bahwasanya yang tugas itu urusannya dengan awan. Yasuquna yang mereka menggiring awan itu ya haitsu syaa Allah. Yang ke arah masanya yang Allah kehendaki atas perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk untuk menurunkan hujan. Jadi kalau kita selama ini artinya hujan itu fenomena alam maksudnya. Padahal hujan itu siapa yang menurunkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah kita loh sekalian. Akidah kita sebagai seorang mukmin ya meyakini hujan itu adalah kehendak Allah Subhanahu. Dia rahmat yang Allah menurunkannya dengan kehendaknya. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan malaikat untuk menurunkan hujan dari awan, dari berasal dari awan. Itu Allah yang perintahkan. Sehingga seorang mukmin itu diajarkan sama Nabi, ya kalau turun hujan doanya Allahumma shayyiban nafi'. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Berarti yang menurunkan hujan siapa? Allah, bukan fenomena alam. Ya, bukan karena aku ya ini bertemu ini gitu ya. Kemudian terjadi apa gitu ya, kemudian turun. Ya. Harusnya pertama yang kita yakini hujan turun itu karena kehendak Allah. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghendaki hujan itu turun. Ya, buktinya kita ketika hujan turun itu diajarkan sama Nabi doa yang itu mengandung keyakinan Allah yang berhujan. Allahumma shayyiban nafi'. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Ya, bahkan ketika selesai hujan, apa yang kita baca Pak? Mutirna bifadlillah. Ya, hujan ini turunkan kepada kita dengan karunia Allah. Itu karunia Allah, sebab karunia Allah, sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Itulah, ya, itulah keyakinan seorang Muslim ya bahwasanya yang menurunkan hujan itu Allah. Dan ada malaikat-malaikat yang memang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk urusan awan ini, untuk urusan menurunkan hujan. Bahkan Nabi pernah menyebutkan sebuah hadis, ya,
Nabi menyebutkan ada seorang laki-laki yang berada di tengah gurun pasir. Ya. Lalu kata Nabi, bainama rajul, ketika ada seorang laki-laki kata Nabi, ya, yang mereka berada di tengah gurun pasir. Ya, sami'a sautan fis sahab. Lalu orang ini saat di tengah gurun pasir, dia mendengar suara dari awan. Ya baik, suara dari awan. Jika Nabi mengisahkan ada orang ketika berada di tengah gurun pasir. Orang ini mendengar ada suara di awan, dan suara itu bersuara apa? Asqi hadiqata fulan. Suara apa? Dari awan itu bersuara, ya, siram kebunnya si fulan. Kata Nabi, kamu siram itu kebunnya si fulan. Ya. Maka kemudian fatanaha as-suh, kemudian awannya berjalan jauh, lalu berfa'afroqa ma'ahu, lalu kemudian awan itu menumpahkan air atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat tersebut. Berarti ada malaikat yang tugasnya menurunkan hujan. Ya. Sebuktinya ada orang saat itu kata Nabi mendengar ada suara yang memerintahkan malaikat itu menurunkan hujan. Aski hadiqat farqasiran, engkau turunkan hujan menyiram kebunnya si fulan. Masya Allah. Itu sahih. Ya, terus sekali ya. Dan ini malaikat yang tadi mengerjakan tugasnya itu dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian berikutnya pada ayat fal-fariqati farqa. Allah juga bersumpah dengan malaikatnya, fal-fariqat, dan demi malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang bertugas al-fariqat. Al-fariqat maknanya membedakan, ditugasi untuk urusan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sejelas-jelas farqa, dengan sejelas-jelasnya. Ya, malaikat yang ditugasi, ya, turun membawa wahyu, yang diutus oleh Allah membawa wahyu, yang kemudian disampaikan kepada para Rasulullah, para Nabi, itu dalam rangka menjelaskan sejelas-jelasnya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para Nabi sebelum disampaikan kepada umatnya, itu membedakan sejelasnya mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Itu ya, di antara tugasnya para malaikat. Ya. Berarti Masya Allah ya, ini betul-betul malaikat yang makhluk yang agung. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir belum saya tidak selesaikan dulu sampai ke 6 ya, tentang malaikat ini. Kemudian fal-mulkiyati dzikra. Kemudian juga demi Allah bersama demi para malaikat al-mulkiyah. Kalau tadi para malaikat al-fariqat yang tugasi untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal sejelas-jelasnya, sehingga kemudian manusia itu tinggal menjalankan. Oh ini halal nggak boleh, oh ini haram nggak boleh, berarti ditinggalkan. Ini halal jelas, ini yang diambil. Ya. Ini yang hak, ini yang batil, ya. Kemudian yang kelima, Allah bersumpah fal-mulkiyah, dan demi malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah yang mungkin menyampaikan apa yang disampaikan, dzikra, peringatan. Ya. Maksudnya apa? Para ulama mengatakan yang kelima ini, pada ayat yang kelima itu ada malaikat-malaikat yang Allah bersumpah dengannya, al-malaikah allati tatalaqqal wahya min indillah wa tanzilu bihi ala anbiya'i i'dharan min Allah ila khalqi wa idharan minhu ilayhi li'alla yakuna lahu hujjah. Di mana yang kelima ini yang disebut malaikat di sini adalah malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah, yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian turun membawa wahyu itu para nabi, ya sama seperti ya penjelasan sebelumnya. Kalau sebelum itu lebih detail dijelaskan ini hak, ini batil, ini halal, ini haram, ya. Kemudian malaikat yang kelima ini khusus memang datang yang diberikan wahyu oleh Allah, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu turun membawa wahyu itu ya untuk disampaikan kepada semua para nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Udhra, pada ayat yang ke-6, udhra sebagai apa? Untuk menegakkan hujah, sebagai menegakkan hujah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ila khalqi, pada semua makhluknya. Maksudnya apa? Biar tidak ada alasan lagi bagi manusia itu, saya nggak tahu kenapa kok bapak berzina, saya nggak tahu kalau berzina itu haram, kan gitu ya.
Maka diturunkannya malaikat membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disampaikan kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, yang untuk disampaikan kepada umat ini, itu dalam rangka wahyu yang diturunkan oleh malaikat ini dalam atas perintah Allah kepada rasul, agar rasul ini mendakwakan umatnya dengan wahyu yang Allah perintahkan ini, biar tidak ada alasan manusia itu ketika bermaksiat, saya nggak tahu saya itu maksiat, tidak ada alasan. Diutusnya rasul, diutusnya malaikat membawa wahyu, juga diutusnya para rasul, para nabi kepada semua umat ini, itu dalam rangka agar menjadi alasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan atas amal mereka. Misalnya mereka ketika tahu ini baik, mereka mengamal kebaikan, Allah punya alasan untuk memberikan kebaikan kepada. Termasuk punya alasan bagi Allah memasukkan orang ke dalam surga. Kenapa? Saya kok fulan masuk surga? Allah punya alasan karena fulan telah mengamalkan syariatku, karena fulan telah mengerjakan perintahku, dia sholat, dia mengeluarkan zakat, dia meninggalkan maksiat yang aku haramkan. Sehingga itu menjadi udhran, menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi alasan dan tidak ada alasan bagi manusia untuk mengelak, membantah. Misalnya kalau dia berbuat maksiat, kenapa Allah memasukkan ke neraka? Allah punya alasan karena orang ini bermaksiat kepada Allah, karena orang ini ketika di dunia meninggalkan sholat, karena orang ini ketika di dunia dia berzina, pada Allah telah menurunkan wahyu yang diajarkan oleh para rasul itu. Wahyu itu misalnya Rasul mengajarkan haramnya berzina, sudah disampaikan, sudah sampai kepada zina itu haram, lalu dia berzina, maka ini menjadi alasan bagi Allah untuk menyiksa. Orang ini kenapa disiksa? Karena dia melanggar Allah. Itu maksudnya wahyu diturunkan buat sebagai penegakan hujah. Kemudian al-Qur'an, wahyu yang diturunkan oleh Allah yang dibawa oleh malaikat untuk disampaikan kepada para rasul yang kemudian diteruskan kepada umat itu sebagai nuzron, sebagai peringatan. Sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Peringatan, jangan kau langgar, jangan berzina, jangan mabuk, jangan mencuri, jangan berbuat zalim, jangan menipu. Semua sudah lengkap itu aturan-aturan. Sehingga ketika mereka melanggar, maka menjadi alasan bagi Allah untuk memberikan konsekuensinya. Itu sebagaimana orang yang berbuat baik menjadi alasan bagi Allah untuk memberikan kebaikan kepadanya, memberikan reward atas amalnya. Itu baik ya. Dan li'alla yakuna lahum hujjah, sehingga mereka tidak punya alasan lagi di hadapan Allah. Ya Allah, saya nggak tahu itu haram. Kan Rasul sudah diutus, kitab-kitab Allah sudah diturunkan, syariat Allah sudah dijelaskan. Alasan apa membuat kita nggak mengerjakan sholat? Bapak sudah tahu wajibnya sholat, kita sholat. Bapak tahu mencuri haram, tapi mencuri, tapi korupsi, gitu ya. Itu nggak punya alasan lagi di hadapan Allah. Itu maksudnya. Mungkin sampai di sini dulu sekalian. Mudah-mudahan 6 ayat yang kita sampaikan di kesempatan subuh ini menjadi pelajaran ilmu yang bermanfaat buat kita, menambah keimanan kita, yang diantaranya adalah beriman dengan para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya malaikat itu ada hak adanya, diciptakan oleh Allah dari cahaya, kemudian diciptakan Allah dalam karakter atau sifat dasar penciptaannya tidak pernah bermaksiat, selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian memiliki tugas-tugas, mempunyai sifat-sifat yang wajib kita juga imani. Yang di antara tugas tadi ya Pak ya, diutus oleh Allah membawa kebaikan, kemudian begitu cepat segera mengerjakan perintah Allah, kemudian juga di antara tugasnya menebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menurunkan hujan, mengatur awan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menjelaskan sejelas-jelasnya mana yang halal, haram, yang hak, yang batil, lalu kemudian juga yang menerima wahyu dan membawa wahyu itu turun ke para nabi, para rasul untuk diajarkan dan didakwahi kepada umat. Ya Allah, wa'ala ini saja. Mungkin ada bertanya Mas? Kalau bertanya silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan. Mungkin mengenai itu tadi Ustaz, foto atau patung tadi itu ya. Karena kan
kan kalau kita misalkan kalau di pemerintahan kan itu mesti ada foto presiden wakil presiden. Nah itu kan mesti. Yang kedua, biasanya kalau di pondok-pondok yang lama atau apa ya itu kan ada foto kiai besarnya atau syekhnya atau abadnya segala macam itu selalu ada juga yang sebagai ya istilahnya sebagai yang di apa ya pendiri atau segala macam lah. Nah itu kontekstualnya gimana? Iya, sebenarnya masuk dalam hal itu sebenarnya, tapi ya mungkin kita setidaknya kita menjauhkan hal itu mulai dari kita mungkin ya. Jadi kita mungkin sulit untuk menyuruh pemerintah, menyuruh siapapun yang kita berat untuk mendakwahinya misalnya, untuk menanggalkan foto-foto tersebut gitu ya. Mungkin kita bukan pada wilayah kita sih ya. Setidaknya kita mulai dari tadi mengamalkan hadis tadi. Nabi mengatakan la tadkhulul malaika baitan fihi tasawir. Ya dalam ayat hadis lain ya Nabi juga mengatakan tidak akan masuk para malaikat ke dalam sebuah rumah yang terdapat dalamnya foto-foto. Foto-foto ini bukan foto semua foto, baik. Foto makhluk bernyawa. Karena ada kaitannya nanti Nabi mengatakan orang yang menggambar, melukis, ya kalau memfoto diantaranya itu nanti akan disiksa oleh Allah untuk menghidupkan, memberikan nyawa dari orang-orang yang dilukisnya, yang kalau patung dipahat, ya nanti akan disuruh dan disiksa itu diantaranya menyiksanya dengan menyuruh untuk menghidupkannya, ya. Dan itu sesuatu yang nggak mungkin, kan ya? Berarti bukankah melakukan sesuatu yang sangat mustahil untuk kita kerja itu sebuah siksaan? Pasti saya Pak, kalau aku misalnya kerja, ya di perusahaan, ya yang Bapak disuruh mengerjakan yang bukan job description-nya, bahkan itu sesuatu yang mustahil untuk bisa dikerjakan, itu penyiksaan betul. Kayaknya bos saya dari saya keluar namanya, nyiksa saya, ngasih kerjaan yang mustahil untuk dikerjakan, betul. Nah nanti ya di antara bentuk siksaan Allah kepada manusia, kepada makhluk itu, ya bagi orang-orang yang tadi melukis, memahat, membuat patung, termasuk orang yang tadi menggantungkan, ya itu adalah siksaannya adalah disuruh oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan, yaitu memberi nyawa kepada makhluk-makhluk yang tadi yang pada patung-patung yang dia buat, ya kan? Itu. Dan tadi kalau saya kasih Nabi mengatakan itu menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah. Ya, itu. Ya, berarti itu ini menunjukkan bahwasanya itu sesuatu yang dilarang. Ya. Bagaimana misalnya kalau kita melihat banyak orang, yaitu kayaknya semua kita bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing itu. Ya. Berarti kita mulai dari diri kita. Berarti kalau kita mulai menanggalkan kayak di rumah kita, ya. Karena tadi kita katakan ya menjalankan sunnah, yang ibadah bukan sesuatu yang mudah bagi sebagian orang, ya. Tapi harusnya orang itu ketika tahu itu adalah perintah Allah, itu perintah Rasul, maka harusnya bagaimana sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taati. Tadi bahkan Nabi tadi mengatakan, Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu. Kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mau ikut, mau nurut, ya dengan apa yang aku bawa, dengan syariat yang aku bawa, ya dengan ajaran yang aku bawa, dengan sunnah yang aku ajarkan kepadanya. Nabi mengajarkan syariat sunnah itu tadi, ya tidak menggantung foto-foto dalam rumah kita karena itu bisa menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk dalam rumah kita. Bahkan juga Nabi menyebutkan fihi kilab, yang lain tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah malaikat rahmat ini yang di dalam rumah itu ada anjing, ada patung, kemudian ada tadi foto-foto makhluk hidup bernyawa. Ya. Tapi kalau misalnya fotonya pemandangan alam, gunung, pohon-pohonan nggak masuk. Ya kalau kita bertanya itu gimana tuh? Ya susah kalau itu gimana ya? Itu di rumah fulan itu kiai, ya tapi masa foto, ya di pesantren foto kiai gede-gedean itu, ya kita bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing nanti di hadapan Allah SWT. Ini nggak bisa itu menjadi dalil. Ya jadi kalau misalnya ada kiai melanggar syariat, lalu kita jadikan dalil itu kiai fulan itu sama itu kita. Itu kan bukan dalil, ya. Bukan dalil kemudian boleh kita mencontohnya, ya. Jadi dalil kita adalah Quran dan Sunnah. Kalau itu diperintahkan oleh Allah, terus kita kerjakan.
Kalau satu itu dilarang oleh Allah terus ya kita tinggalkan. Walaupun mungkin yang melanggar perintah Allah, misalnya ada orang itu buktinya kiai di tempat itu kiai tapi nggak sholat, karena alasannya dia sudah pada tahap macam-macam gitu ya, Pak Rizwan. Ya, diikuti apa enggak? Tidak diikuti. Kalau dia melanggar syariat tidak kita ikuti. Ya, kalau saat yang kita ikuti, siapapun yang kita ikuti itu kaidahnya, selama orang itu mentaati Allah dan Rasul itu kita ikuti. Ya. Kiai, boleh kita ikut kiai, boleh. Tapi kiai yang mengikuti, yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang dia beramal dengan apa yang Allah perintahkan, yang disunahkan Nabi, itu kita ikuti. Kalau kemudian dia melanggar, sampai misalnya di alam Habib ini, turunannya Rasulullah misalnya, katanya ya Pak ya, misalnya zuriyatnya Rasulullah. Kalau mereka yang dikatakan sebagai zuriyat atau ya, Habib ya, yang katanya masih ya, keluarga Rasulullah atau Rasulullah, kalau mereka melanggar syariat Allah ditaati apa enggak, diikuti apa enggak? Tidak diikuti. Kita enggak mengikuti. Ya, tidak kita ikuti. Ya, jadi yang kita ikuti adalah ya ajaran amalan orang-orang yang memang ajarannya sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan sunnah Nabi, itu yang kita ikuti. Jadi ada pun yang melanggar, menyelisih, yang menyalahi aturan Allah, menyalahi syariat Allah dan Rasulnya, kita tidak ikuti. Allah. Bagaimana lagi? Ya. Apakah dengan malaikat rahmat nggak masuk ke rumah itu Pak? Orang-orang di dalam rumah itu nggak pernah mendapat rahmat Allah? Iya, logikanya seperti itu. Ya, artinya dia tidak akan mendapat rahmat dalam rumahnya. Ya, misalnya dia berrahmat di luar rumahnya dan diberikan rahmat oleh Allah. Ya, artinya dia yang ketika malaikat rahmat tidak masuk ke bawah rahmat Allah Azza wa Jalla, ya, itu maksudnya berarti orang itu ya dijauhkan dari kebaikan-kebaikan, akan dijauhkan dari kebaikan-kebaikan. Ya, kemudian lebih didekatkan dengan keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maknanya. Ya. Dan boleh jadi ya ketika hilangnya rahmat dalam sebuah rumah itu sebab apa terjadinya musibah-musibah, keburukan, apakah berupa percekcokan dalam rumah tangga, ketidaksolehan anak-anak kita yang barang kita sudah maksimal mendidik misalnya itu menjadi konsekuensinya. Ya. Boleh jadi dalam rumah tangga misalnya ada misalnya suami sama istri berantem, ribut, nggak pernah ada akurnya, saling menjatuhkan kehormatannya. Itu barangkali ditimbulkan kata para ulama karena sebabnya hilangnya rahmat dalam sebuah rumah, hilangnya sebuah rahmat Allah dalam sebuah rumah. Yang akhirnya timbul karena rahmat itu adalah yang di mana seorang hamba didekatkan dengan nikmat Allah dan dijauhkan dari musibah, malapetaka, keburukan. Boleh jadi Bapak sekalian, ya, keributan dalam sebuah rumah tangga, ketidakharmonisan suami istri dalam rumah tangga, bahkan dengan anak-anak, ketidaksolehan mereka, kemaksiatan dalam rumah tangga itu pemicunya adalah hilangnya rahmat Allah dari sebuah rumah, Ya, rahmat Allah hilang karena malaikat tidak masuk membawa rahmat Allah. Maka yang ada rumah itu dipenuhi dengan sebaliknya bukan rahmat Allah, dengan kemaksiatan, dengan keburukan. Ya, seperti percekcokan, akhirnya banyak maksiat dalam sebuah rumah itu. Ini adalah sebab ya di antara dampak dari tidak masuknya malaikat rahmat ke dalam rumah kita. Allah. Doa selanjutnya. Alhamdulillah. Ya, cukup sampai sini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.